Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Saya akan membagikan materi SKB CPN SPGSD IPA, energi kinetik dan energi potensial. Ini beberapa hari yang lalu banyak FR yang menyebutkan bahwa pada mapel IPA ada energi kinetik dan energi potensial. Materi ini saya ambil dari buku Fisika SMA. Sebelum ke materi, bagi yang merasa video ini atau channel ini bermanfaat, silakan untuk subscribe untuk mengikuti update-update informasi CPNS PGSD yang terbaru. Kita akan membahas yang pertama yaitu energi potensial. Ini buku ini saya ambil dari atau materi ini saya ambil dari SMA kelas 11 mata pelajaran fisika. Energi potensial, suatu benda dapat menyimpan energi karena kedudukan atau posisi benda tersebut. Contohnya, suatu beban yang diangkat setinggi H akan memiliki energi potensial. Sementara busur panah yang berada pada posisi normal atau saat busur tidak diregangkan tidak memiliki energi potensial. Dengan demikian, jadi dapat disimpulkan energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut dan suatu saat dapat dimunculkan. Jadi energi potensial ini adalah energi yang tersimpan dalam sebuah benda. Nah, energi ini dapat muncul akibat kedudukan dan posisi benda tersebut. Contohnya ini pada ketinggian ini mempunyai energi potensial. Nanti jika ini digunting maka akan jatuh. Nah, itulah energi potensial. Busur tidak teregang ini energi potensialnya nol. Tetapi jika nanti diteregangkan maka terjadilah energi potensial. Energi potensial terbagi atas dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Nah, contohnya ini energi potensial gravitasi karena dia dapat jatuh karena ada energi gravitasi. Sedangkan yang gambar anak panah ini adalah energi potensial elastis. Energi potensial gravitasi ini timbul akibat tarikan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Contoh energi potensial gravitasi ini adalah seperti pada gambar 4.5 yang A, jadi yang ini. Jika massa beban diperbesar, energi potensial gravitasinya juga akan membesar. Jadi, jika bebannya ini semakin berat, maka energi potensialnya juga akan membesar. Demikian juga, apabila ketinggian benda dari tanah diperbesar, energi potensial gravitasi beban tersebut akan semakin besar. Hubungan ini dinyatakan dengan persamaan seperti ini. EP energi potensial sama dengan M kali G kali H. Dengan EP adalah energi potensial, satuannya Joule, W berat benda atau Newton, M itu massa benda, G percepatan gravitasi bumi, H adalah tinggi benda. Sebuah benda yang berada pada suatu ketinggian tertentu apabila dilepaskan akan bergerak jatuh bebas. Sebab benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi benda yang mengalami jatuh bebas akan berubah karena usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Perhatikanlah gambar 4.6. Jadi ini. Apabila tinggi benda mula-mula H1, mula-mula ini, H1 ini, usaha yang dilakukan oleh gaya berat untuk mencapai tempat tinggi H2 adalah sebesar, ini rumusnya, dengan W usaha oleh gaya berat. Jadi MGH1 dikurangi MGH2. Jadi M-nya itu massa, G-nya gravitasi, H-nya ketinggian. Oleh karena MGH sama dengan energi potensial, perubahan energi potensial gravitasinya dapat dinyatakan sebagai delta energi potensial, sehingga persamaan ini di 4.4 dapat dituliskan ini. Jadi W-nya beratnya sama dengan delta atau selisih energi potensial atau usaha oleh gaya berat ini tadi sama dengan delta energi potensial atau perubahan dari
energi potensial sebelumnya atau yang pertama ke energi potensial yang kedua. Contoh soalnya, mula-mula sebuah benda dengan massa 2 kg berada di permukaan tanah. Kemudian benda itu dipindahkan ke atas meja yang memiliki ketinggian 1,25 meter dari tanah. Berapakah perubahan energi potensial benda tersebut? Jika diketahui gaya gravitasinya 10 meter per second pangkat 2. Jawab diketahui M-nya 2 kg, H2-nya 1,25, berarti H1-nya 0 ini ya. Dan gravitasinya 10 meter per second pangkat 2. Perubahan energi potensial benda berarti delta EP sama dengan Mg buka kurung H2 min H1. Jadi 2 kali 10 kali 1,25 kurangi 0. 0 ini karena H1-nya adalah 0 sama dengan 25 Joule. Jadi perubahan energi potensialnya 25 Joule. Contoh 4.5. Sebuah benda berada pada ketinggian 40 meter dari tanah. Kemudian benda itu jatuh bebas. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai ke tanah? Diketahui massa benda adalah 1,5 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second pangkat 2. Jawabnya diketahui H1-nya 40 meter. Jadi ini ketinggian awal. H2-nya 0 karena jatuh ke bawah. Masanya 1,5 kg dan gaya gravitasinya 10 meter per second pangkat 2. Rumusnya sama. Jadi 1,5 kali 10 kali 40 kurangi 0 sama dengan 600 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya tadi adalah 600 Joule. Selanjutnya energi potensial yang kedua, yaitu gambar 4.5 yang B tadi, adalah energi potensial elastis. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya gaya tekan dan gaya regang yang bekerja pada benda. Contoh energi potensial ini ditunjukkan pada gambar 4.5 yang B. Di yang ini, gambar busur panah ini. Besar energi potensial elastis bergantung pada besarnya gaya tekan atau gaya regang yang diberikan pada benda tersebut. Anda telah mempelajari sifat elastis pada bekas dan telah mengetahui bahwa gaya pemulih pada bekas berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Bekas yang berada dalam keadaan tertekan atau teregang dikatakan memiliki energi potensial elastis karena bekas tidak berada dalam keadaan posisi setimbang. Ini. Gaya sebesar F1 bekas itu bertambah panjang sebesar delta X. Demikian pula jika Anda menarik bekas dengan gaya sebesar F2, bekas akan bertambah panjang sebesar delta X2. Begitu seterusnya. Dengan demikian, usaha total yang Anda berikan untuk meregangkan bekas adalah, ini langsung saja, berarti rumusnya usahanya W sama dengan setengah kali K kali delta X pangkat 2. Bisa dilihat di grafik ini, jadi energi potensial bekas ini juga dapat berubah karena usaha yang dilakukan oleh gaya bekas. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya bekas itu dituliskan dengan persamaan W sama dengan delta energi potensial. Maaf, W sama dengan negatif delta energi potensial. Contoh ini sebuah bekas yang tergantung tanpa beban, panjangnya 15 cm, kemudian ujung bawah bekas diberi beban 5 kg sehingga bekas bertambah panjang menjadi 20 cm. Tentukanlah tetapan bekas, energi potensial elastis bekas. Seperti ini. Langsung dimasukkan ke rumus W sama dengan setengah F delta X sama dengan, nah ini K ini adalah ini gayanya ini F langsung ini yang paling cepat. Jadi setengah kali 50 kali 5 pangkat 10 pangkat min 2 meter sama dengan 1,25 Joule. Yang berikutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Jadi setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Saya ulangi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya.
Contohnya energi kinetik dimiliki oleh mobil yang sedang melaju, pesawat yang sedang terbang, dan anak yang sedang berlari. Jadi karena gerakannya. Kalau tadi tersimpan, kalau potensial tersimpan, tetapi suatu saat akan terjadi energi potensial seperti itu. Gambar 4.8, benda bermassa M1 bergerak dengan kecepatan V1, benda tersebut bergerak lurus berubah beraturan sehingga setelah menempuh jarak sebesar S, kecepatan benda berubah menjadi V2. Oleh karena itu, pada benda berlaku persamaan V2 sama dengan V1 kali percepatan kali T atau A kali T, dan S sama dengan V1T ditambah setengah A T pangkat 2. Anda telah mengetahui bahwa percepatan yang timbul pada gerak lurus berubah beraturan berhubungan dengan gaya F yang bekerja padanya, sehingga benda bergerak dengan percepatan A. Nah, ini langsung saja ke rumusnya. Ini caranya, langsung ke rumus. Jadi energi kinetik itu dapat diperoleh dari setengah kali M kali V2, dengan EK adalah energi kinetik satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, V pangkat 2 ini ya. Dari persamaan 4/10, Anda dapat memahami bahwa energi kinetik benda berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya. Apabila kecepatan benda meningkat 2 kali lipat kecepatan semula, energi kinetik benda akan naik menjadi 4 kali lipat. Dengan demikian, semakin besar kecepatan suatu benda, energi kinetiknya akan semakin besar pula. Jadi rumusnya usahanya sama dengan energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1 atau sama dengan delta energi kinetik. Jadi untuk mencari usahanya adalah delta energi kinetik. Langsung ke contoh, sebuah peluru yang massanya 10 gram bergerak dengan kecepatan 80 meter per second. Tentukanlah energi kinetik peluru pada saat itu. Diketahui M-nya 10 gram, dijadikan ke kilogram, jadi 1 kali 10 pangkat min 2 kilogram, dan V-nya 80 meter per second. Energi kinetik peluru dimasukkan ke rumus, EK sama dengan setengah MV pangkat 2, berarti setengah kali 1 kali 10 pangkat min 2 kali 80 sama dengan 32 Joule. Contoh berikutnya, sebuah benda bermassa 2 kg berada dalam keadaan diam pada sebuah bidang datar yang licin. Kemudian pada benda tersebut bekerja sebuah gaya F sama dengan 20 Newton, sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per second. Tentukanlah usaha yang dilakukan oleh gaya F1 dan jarak yang telah ditempuh. Ini diketahui mula-mula benda dalam keadaan diam berarti V1 sama dengan 0, sedangkan V2-nya 10 meter per second dan massa bendanya 2 kg. Usaha menggunakan persamaan 4/10 diperoleh, jadi ini V sama dengan setengah MV2 pangkat 2 dikurangi setengah MV1 pangkat 2 sama dengan setengah kali 2 kali 10 dikurangi 0 sama dengan 100. Sedangkan yang B, jarak yang ditempuh, W sama dengan F kali S sama dengan 100 Joule sama dengan 20 Newton. S sama dengan 100 Joule bagi 20 Newton sama dengan 5 meter. S berarti ini jaraknya. Untuk mencari jarak berarti usaha dibagi dengan gayanya. Jadi 100 Joule dibagi 20 Newton sama dengan 5 meter. Cukup sekian penjelasan saya tentang energi kinetik dan energi potensial. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, itu semata-mata karena saya manusia biasa. Sekali lagi, jika channel ini bermanfaat bagi Anda semua, silakan untuk subscribe dan sharing dan like. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.